wabarakatuh. Nama Anissa Nila Agustin, kelas 12 MIPA 8, nomor absen 6. Kali ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Rongge Duku Paruh. Novel ini menceritakan kehidupan atau kisah seorang perempuan yang menjadi ronggeng di Duku Paruh. Gadis itu bernama Srintil. Suasana damai dan gembira melingkupi para pesaing yang merebutkan ronggeng Srintil. Harumnya keramatnya Ki Seca Menggala kembali menyeliputi Duku Paruh. Seorang paling bahagia dengan penobatan Srintil sebagai ronggeng adalah Sukarya dan istrinya yang merupakan kakek dan nenek Srintil. Mereka merasa usaha mengasuh Srintil tidak sia-sia. Sejak kedua orang tua Srintil meninggal karena keracunan tempe borkek 11 tahun yang lalu. Hingga mereka berhasil untuk menjadikan Srintil sebagai seorang ronggeng direstui oleh keramat Duku Ronggeng Ki Seca Menggala. Namun seorang pemuda bernama Rasus merasa sangat kecewa dan sedih mendengar penobatan Srintil sebagai ronggeng Duku Paruh. Ia sangat mencintai Srintil kekasihnya itu. Ia beranggapan bila Srintil menjadi ronggeng berarti Srintil menjadi milik semua orang. Setiap orang bebas meniduri Srintil karena memang begitulah kehidupan menjadi seorang ronggeng. Srintil harus menyerahkan keperawanannya kepada Ki Kertareja, seorang dukuh di Duku Paruh. Rasus mengetahui bahwa orang yang mendapatkan kesucian Srintil yang pertama adalah Dower dan Sulam, karena mereka telah memenangkan sayembara yang diadakan Ki Kertareja. Pada suatu malam yang sudah ditentukan, Srintil pun dinobatkan menjadi seorang ronggeng Duku Paruh. Ketika itu diam-diam Rasus memperhatikan kejadian itu dari jauh. Srintil dibawa ke makam Ki Seca Menggala untuk dimandikan. Setelah dimandikan, Srintil menjalani tahap berikutnya, yaitu menjadi budak kelambu menyerahkan keperawanannya kepada orang yang telah memenangkan sayembara itu, yaitu Sulam dan Dower, pemuda di Duku Paruh. Pada malam itu, kedua pemuda malah bertengkar dan saling merebutkan giliran yang paling berhak meniduri Srintil pertama kali. Rasus diam-diam mendengar pertengkaran itu, karena ia sempat melihatnya. Tanpa diduga, saat Rasus sedang sedih mendengar pertengkaran tadi, tiba-tiba Srintil menghampiri Rasus yang sedang bingung di belakang rumah Duku Kertareja. Srintil mohon pada Rasus agar ia bersedia menggalui dirinya waktu itu. Setelah Rasus selesai menggalui Srintil, barulah Dower dan Sulam datang. Setelah menggalui Srintil, gadis yang sangat dicintai, Rasus meninggalkan Duku Paruh. Dia meninggalkan Srintil, gadis yang paling dicintai sekaligus paling dibenci saat itu. Rasus pun mengasingkan diri di desa Dawuran. Ia memutuskan untuk meninggalkan dan mengalahkan serta membiarkan Srintil menjadi milik orang banyak untuk menjadi ronggeng yang membanggakan Duku Paruh. Tetapi keputusan itu dan semua peristiwa yang telah terjadi pada diri Srintil justru membuat Srintil menjadi gila pada akhirnya. Srintil stres karena di usia yang masih dini, ia harus menjadi seorang ronggeng yang harus bersedia menjadi milik orang banyak. Selain itu, Srintil juga stres karena ia tidak bisa hidup bersama dan bahagia dengan laki-laki yang sangat disayangi dan dicintainya untuk menjadi ronggeng di Duku Paruh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.